kelainan genetik. Jadi interaksi genetik itu sebenarnya susah mencontohkan interaksi genetik pada manusia ya, karena lebih kompleks. Jadi nanti contohnya ini lebih banyak interaksi genetik pada binatang dan tumbuhan. Tapi intinya untuk tahu aja bahwa gen yang kita punya sekarang ini biasanya adalah interaksi genetik, interaksi gen antara induknya, antara induk. Jadi kalau kita ya antara ayah dan ibu gitu ya. Jadi kalau binatang atau tumbuhan ya dari indukannya gitu ya. Jadi terjadi interaksi genetik membentuk individu baru gitu ya. Nah, sekarang interaksi genetik itu ada dua jenis ya, intraalelik dan interalelik. Bedanya apa? Kalau intra itu di dalam lokus yang sama ya. Dia pindah di dalam lokus yang sama, gennya saling berinteraksi. Sedangkan interalelik itu pada lokus yang berbeda, pada kromosom yang berbeda, gennya saling mempengaruhi gitu ya. Nah, kalau yang intraalelik itu ada beberapa jenis. Dominan sempurna, dominan tidak sempurna, kodominan, gen letal, gen ganda, multiple alel ya. Nah, ini kalau gen letal ini sepertinya cuma terjadi di tumbuhan atau di tanaman aja ya. Sedangkan yang lain-lain ini bisa terjadi pada manusia. Nah, sekarang ini contohnya dominan tidak sempurna atau dominan tidak sempurna ya. Contohnya ini bunga. Bunga kalau merah biasanya kita kalau kalau dominan itu kita lambangkan dengan huruf besar. Jadi misalnya bunga merah itu punya gen RR, sedangkan bunga putih itu punya gen R kecil gitu ya. Nah, nanti masing-masing akan menyumbangkan gamet untuk anaknya, untuk turunannya ya, tumbuhan anakannya. Nah, ini akan menjadi R antara R besar dan R kecil akan bergabung membentuk warna merah muda. Ini dominan tidak sempurna. Jadi yang R itu merah itu dominan, tapi dia tidak sempurna karena masih bisa dipengaruhi oleh gen R kecil yang menyebabkan yang asalnya berwarna putih, sehingga dia R besar dan R kecil warnanya nggak merah tapi merah muda gitu ya. Makanya disebut dominan tidak sempurna atau incomplete dominan. Ini sama ya, masih contohnya tumbuhan juga. Ini juga ini tanaman kan ya, terong. Nah, sekarang ada yang kita sebut kodominan ya. Kodominan itu sama-sama dominan ya, dua-duanya ya. Mau ini di contohnya yang R ya dan W. Nah, pada turunannya ya gabungan dari indukannya jadi dapat CR dan CW ini apanya gennya. Nah, ini mixture of both colors. Jadi warnanya itu campuran antara induknya. Jadi induknya satu warna merah, induknya satu warna putih, maka hasilnya itu warnanya warna raincoat itu warnanya kecoklatan gitu ya, nggak merah nggak putih tapi gabungan dari keduanya. Lalu alel ganda ini bisa contohnya adalah pada golongan darah manusia ya. Golongan darah manusia itu ada ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB dan golongan darah O atau 0. Sebenarnya 0 bukan O. Ya. Nah, ini adalah alel ganda ya. Alel ganda ini contohnya golongan darah A. Golongan darah A ini bisa yang AA, ini I-nya bisa kita abaikan ya, atau A0. Itu kalau fenotipnya atau penampakannya adalah tipe golongan darah A ya. Jadi golongan darah A ini bisa punya alel AA atau punya alel AO ya. A0 bukan AO, A0. Nah, golongan darah B juga begitu, alelnya bisa BB atau B0 itu. Jadi baik kita punya, jadi bagi Anda yang punya golongan darah A atau golongan darah B, bisa jadi alelnya begini, AA bisa jadi BB atau A0 dan B0. Sedangkan kalau untuk golongan darah AB sama golongan darah 0 ini atau O, ini alelnya cuma satu ya, AB dan O0. OO atau 0 ya. Nah, jadi misalnya nih ayahnya golongan darahnya yang ini AA, ibunya golongan darahnya BB. Nah, setiap induk akan
menyumbangkan satu kan, separuh dari kromosomnya, separuh dari gennya, maka A ketemu B, maka anaknya pasti golongan darah AB. Tapi terus nanti loh, kok ibu saya A, bapak saya B, kok golongan darah saya kok oh ya, berarti saya anak pungut dong. Belum tentu. Barangkali ayahnya golongan darahnya A-nya yang A0. Terus ibunya yang B tapi B0. Jadi nanti ini ada kemungkinan 0 sama 0 ketemu atau O membentuk golongan darah O gitu ya. Jadi ini rumusnya tentang untuk menjelaskan adanya alel enggak ganda ya. Alel ganda. Lalu gen letal. Gen letal ini contohnya pada binatang ya. Gen letal pada binatang ini digambarkan gen letal itu kan misalnya parents-nya ini P ini parents ya. Jadi induknya gennya Y besar Y kecil, Y besar Y kecil. Lalu nanti kan kalau gamet, sel gamet atau sel misalnya kalau pada manusia spermatozoa dan sel telur, dia hanya membawa separuh dari gennya ya. Separuh dari gennya bisa Y besar Y kecil. Y besar ketemu dengan Y besar, ia menjadi tanaman ya. Lalu ini Y besar ketemu Y kecil jadi tanaman juga. Tapi Y kecil ini kalau ketemu Y kecil ini adalah tanaman yang tidak punya klorofil sehingga pasti akan mati. Jadi ini adalah yang kita sebut gen letal. Pada binatang juga ada ya. Sama ceritanya kalau Y kecil sama ketemu sama Y kecil itu akan menghasilkan individu yang mati letal. Bisa abortus ya, jadi dari janin dia sudah abortus. Nah, sekarang yang interalel ya. Kalau tadi intraalel. Interalel sama juga ada kodominan. Nah, namun dia ada yang dominan saja, resesif saja, dominan ganda, resesif ganda, dominan dan resesif, dominan resesif atau ini yang semi epistasi. Ini nggak usah ini banyak kan contohnya pada binatang dan tanaman ya, jadi kita skip aja. Ini buat Anda tahu aja. Masih ini buat dibaca-baca aja. Ini pelajaran SMA sebenarnya ini ya. Kita langsung aja ke kelainan genetik. Jadi pada intinya genetic disorder atau penyakit genetik yang semakin banyak saat ini itu adalah akibat interaksi gen tadi. Tapi interaksinya mungkin yang nggak berlangsung secara sempurna gitu ya. Jadi kita ngomongin gen, apa sih itu gen ya? Jadi awal mula orang tuh cikal bakalnya orang mempelajari gen itu adalah dari seorang pastor yang bernama Gregor Mendel. Gregor Mendel ini bukan saintis, bukan ilmuwan, bukan dokter ya, tapi dia adalah pastor ya, pastor. Dia belajar gitu. Kok bisa sih ada bunga yang warna merah, ada bunga yang warna putih, ada bunga yang warna pink gitu ya. Dia pelajari gitu ya. Dari sekelompok bunga ini kenapa tiba-tiba ada yang warna pink gitu ya. Jadi dia mempelajari karakteristik yang diturunkan dari induk kepada anaknya gitu ya. Lalu berdasarkan penemuan si Mendel ini ya, mungkin pasti udah belajar Mendel waktu SMA, mudah-mudahan masih ingat. Nah, dilanjutkan oleh si Francis Crick dan James Watson atau biasanya kita sebut Crick and Watson. Crick and Watson ini yang menemukan pertama kali berhasil mengidentifikasi molekul DNA ya. Jadi dia nemuin struktur DNA tuh di dalam intisal kayak apa? Ada apa di dalam intisal itu? Di dalam apakah itu DNA? DNA itu kerjanya apa? Nah, ya. Nah, ini dia dari ketiga orang inilah akhirnya penelitian yang arahnya ke genetik ya, itu mulai berkembang sampai sekarang. Bahkan masih ya. Yang si Gregory Mendel ini hidup di tahun 1866, dia itu menulis hasil penelitiannya dia pada tanaman kacang. Jadi dia lihat kenapa kacang ini bisa warnanya hijau, bentuknya bulat. Yang sana bentuknya bulat, tapi kok kuning warnanya. Terus ada yang hijau tapi nggak bulat bentuknya, keriput. Nah, ada juga yang kuning keriput.
dan sebaliknya ya. Jadi dia melihat kok bisa bermacam-macam ya. Akhirnya dia meneliti, oh kalau indukannya keriput dan hijau dikawinkan dengan yang kuning tapi bulat, nanti anakannya bisa bentuknya begini gitu ya. Jadi dia membuat rumus yang tadi itu R besar, R kecil gitu, R kecil nanti ketemunya apa ya. Nah, dari Mendel terus dilanjutkan pada tahun 1900-an ya, oleh ini ada Wilkins, ada Franklin, ada Watson and Crick tadi itu ya. Dia menemukan struktur kimia dari DNA ya, jadi mereka mempelajari di dalam inti sel itu ada DNA dan yang membawa gen itu ada di dalam inti sel. Bentuknya kayak apa itu mereka yang bisa berhasil mengidentifikasi. Nah, bentuknya si DNA itu ini yang kita sebut double helix. Helix itu muter. Double itu dia ada dua, ya ada dua untaian. Nah, dua untaian yang seperti tangga ini, yang garis-garis yang kayak pijakan tangga ini adalah isinya asam amino. Ya, asam amino yang nanti mengendalikan keseluruhan fungsi dari tubuh baik manusia, hewan maupun tanaman gitu ya. Jadi nanti mau rambut keriting, warna hitam, mata lebar, bibir tebal, hidung mancung gitu ya. Itu nanti di sini tertera di basa-basa atau di asam amino yang kayak anak tangga ini, ya, yang kayak pijakan tangga ini ada di sini. Jadi rumusnya ada di sini. Dia punya protein apa sehingga nanti warna kulitnya putih, rambutnya warnanya pirang gitu ya. Nah si Arthur Kornberg ini di tahun 1900-an juga dia berhasil memproduksi, membuat DNA in vitro gitu ya, di dalam tabung gitu. Dia bikin atas dasar penelitiannya Watson and Crick tadi. Nah, ternyata di dalam tadi yang double helix tadi yang saya bilang untaian double helix yang kayak ada anak tangganya itu, ini isinya tuh ya. Ini adalah urasil, sitosin, adenin dan guanin. Ini adalah basa-basa penyusun protein, penyusun asam amino. Ini PHE ini bacanya fenilalanin. Ini ini serin, tir ini tirosin, cis ini cystein. Ini adalah asam amino yang dibentuk oleh basa-basa ini. Jadi kalau urasil membentuk asam amino fenilalanin. Tapi urasil sitosin juga membentuk asam amino namanya fenilalanin. Jadi fenilalanin ini bisa tersusun dari basa-basa ini ya. Nah, sekarang Barbara McClintock ini dia mendapatkan Nobel Prize untuk karena dia mengetahui bahwa si gen ini bisa berganti posisinya di dalam kromosom, bisa pindah-pindah, bisa dipindah ya. Ini bisa dipindah si tadi mana? Nah, ini di dalam sini nih bisa pindah-pindah gennya. Ini bisa bertukar-tukar ya. Nah, U bisa ditukar jadi C bisa oleh karena beberapa peristiwa gitu ya. Nah, sekelompok pada akhir tahun 1980, sekelompok ilmuwan ini bahkan bisa membuat peta dari DNA manusia atau kita sebut DNA fingerprinting ya. Jadi manusia ini DNA-nya petanya ya, bisa misalnya di kromosom segini nanti ada asam amino yang mengatur fungsi pankreas. Nanti di kromosom segini ada susunan basa atau DNA ada yang gen yang mengatur fungsi ginjal gitu. Jadi udah bisa di mapping. Jadi misalnya ada orang sakit, penyakitnya dilihat, dia diabetes tipe 1 atau bawaan gitu ya. Ternyata di DNA di kromosom segini ini ada kecacatan atau kerusakan dari DNA-nya gitu. Jadi bisa dipetakan gitu ya. Kalau peta tuh kayak di sini Pulau Sumatera nih ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan gitu ya. Jadi nanti udah bisa dipetakan fungsi-fungsi DNA di fungsi gen di DNA manusia.
Nah, bahkan tahun 1990 udah mulai gen terapi. Jadi dari peta gen tadi, peta DNA tadi bisa dilihat mana yang cacat, mana yang rusak, itu nanti yang diperbaiki. Tapi belum semua ya, baru mulai baru dimulai sedikit-sedikit. Lalu sampai saat ini juga masih berlangsung, terutama untuk pengobatan penyakit yang belum ada obat yang sampai sekarang, misalnya kanker dan kelainan genetik lainnya. Nah, kemudian ada nih seorang dokter, Carey Mullis ini, dia menemukan PCR prosedur ya, atau polymerase chain reaction ya. Jadi si PCR ini kan sekarang lagi ngetren nih ya buat periksa COVID ya. Apa sih PCR itu? PCR itu dia suatu mesin yang bisa mengamplifikasi, memperbanyak DNA, memperbanyak gen. Jadi gen itu kan nggak tampak oleh mata ya, jadi sama sepertinya halnya virus, bakteri itu nggak tampak oleh mata karena ukurannya. Jadi biasanya di swab, diambil, lalu dimasukkan ke dalam mesin PCR ini, nanti sama dia diamplifikasi, diperbanyak jumlahnya. Gennya itu, gen yang diperbanyak sama dia gennya, ya. DNA-nya dia perbanyak, misalnya tadinya ketemu cuma 10, diperbanyak sama dia jadi 1000 atau jadi 10.000, sehingga nampak, oh iya benar ini adalah virusnya SARS-CoV-2, atau oh iya benar ini bakterinya bakteri ini, bakteri itu ya. Jadi PCR ini fungsinya mengamplifikasi jumlah DNA untuk mencari keberadaan atau bahkan ketidakadaan gen-gen tertentu ya, yang mau kita cari. Nah, selain untuk pengobatan, DNA testing ini juga pada tahun 1995 digunakan untuk untuk forensik ya, untuk digunakan untuk membuktikan suatu kejahatan. Ini contohnya kasusnya si O.J. Simpson ya. O.J. Simpson itu atlet di Amerika yang kaya raya gitu ya, dia membunuh istrinya. Dia dia menuduh tuh orang membunuh istrinya, jadi kayak dirampok gitu, tapi ternyata dari hasil pemeriksaan di tubuh jenazahnya ini ditemukan banyak sekali DNA-nya si O.J. Simpson ini, yang sehingga terbukti bahwa ada hubungan O.J. Simpson dengan jenazah sebelum korbannya meninggal ya, sebelum korban mati. Akhirnya dia terbukti membunuh istrinya sendiri. Nah, ada lagi pada tahun 97 dibikin cloning ya. Ingin para ilmuwan tuh coba ya, kalau satu individu itu kan terbentuk dari sel gamet induknya, baik ayah atau ibu ya, induk jantan atau induk betinanya. Tapi kemudian dicoba bisa nggak dari satu individu aja menghasilkan individu yang baru. Jadi di cloning, diambil DNA atau gennya si domba ini dibentuk, ternyata bisa dikembangkan ya. Tapi ini disebut Dolly ya, ini terkenal banget si domba Dolly ini ya. Si Dolly ini misalnya diandaikan ini si induknya usianya 4 tahun, maka si Dolly ini juga usianya, walaupun dia baru lahir tapi usianya 4 tahun juga ya. Jadi ini masih belum bisa sempurna orang cloning ya. Cloning ini kan kadang-kadang suka dibikin buat plot film gitu ya, dibikin cloning, bikin kembaran. Ini sesungguhnya memang pernah dilakukan tapi tidak berhasil, dan cloning ini lebih ke dicoba untuk organ. Jadi misalnya orang karena kecelakaan daun telinganya hilang gitu ya, daun telinganya robek dan hilang, lalu di cloning lah sel-sel DNA gennya dia yang bagian yang mengkode untuk pembentukan daun telinga. Lalu dibikinlah daun telinga, lalu nanti bisa dipasang kembali daun telinganya dari gennya dia sendiri gitu ya. Itu sedang dicoba untuk sebenarnya lebih ke untuk perbaikan untuk penggantian organ-organ, karena transplantasi organ itu kalau dari donor berarti kan dari orang lain, seringkali timbul reaksi penolakan dari dalam tubuh kita. Jadi sistem imun kita ini terbangkit untuk menolak organ baru yang berasal dari orang lain. Maka cloning ini ditujukan untuk kalau ada orang yang butuh donor jantung, ginjal dan lain-lain, dia bisa diambil dari
selnya sendiri untuk dikembangkan menjadi organ yang diinginkan. Tapi sampai saat ini sih belum sukses ya untuk cloning ini. Kecuali yang udah pernah saya lihat itu daun telinga tuh ditanamkan pada punggung tikus ya, terbentuk tuh jadi daun telinga gitu ya. Tapi entah bisa ditransfer ke manusia apa belum, saya belum lihat lagi. Lalu ini ada Genome Project ya. Genome Project ini untuk melihat peta DNA tadi, lalu mengidentifikasi bagian-bagian mana sih yang sering terjadi mutasi atau kerusakan sehingga timbul suatu penyakit. Nah, gen mutasi ini adalah perubahan gen ya, perubahan gen yang sebenarnya rusak gitu. Misalnya gen ini harusnya urutannya 1 2 3 4 ya, jadi 1 5 7 9 3 4 ya. Jadi urutannya bisa berantakan, atau ada yang harusnya 1 2 3 4 jadi 1 3 4, nah, ada yang hilang, atau harusnya 1 2 3 4 jadi 1 2 3 4 5, jadi berlebihan, itu juga bisa. Itu yang kita sebut mutasi ya. Nah, mutasi inilah yang menimbulkan penyakit genetik. Bisa diturunkan, kalau pada manusia bisa diturunkan, jadi orang tuanya atau orang tua atau dua-duanya mempunyai mutasi gen, diturunkan pada anaknya, atau orang tuanya tidak punya mutasi gen, tapi begitu gen orang tua ayah dan ibu bertemu terjadi mutasi, sehingga menimbulkan suatu penyakit. Nah, mutasi ini sebenarnya terjadi terus-menerus di tubuh kita, bahkan saat ini nih, ada aja sel gen kita yang mengalami mutasi. Bisa oleh karena gaya hidup, bisa karena lingkungan, bisa karena polusi, ya, bisa karena radiasi. Tapi tubuh kita ini sudah diciptakan sempurna sama Tuhan, jadi punya repair mekanisme memperbaiki kerusakan atau mutasi DNA. Ya, jadi setiap hari itu ada aja yang mutasi, tapi diperbaiki. Tapi apabila kerusakannya atau mutasinya luas, masif, besar, maka repair mekanisme ini akan fail, akan gagal ya, sehingga timbul penyakit ya. Nah, kemampuan mekanisme perbaikan atau repair ini akan menurun seiring usia. Jadi pada orang yang lansia biasanya lebih mudah terjadi penyakit ya, karena ini mutasi ini akan terus terjadi untuk menimbulkan penyakit ya. Nah, ini contohnya pedigree family. Jadi penyakit yang diturunkan salah satunya adalah tuli ya. Tuli ini tuli yang dari lahir ya, bukan tuli karena penyakit ya. Jadi ini ada dilihat dari 3 generasi 1, generasi 2, generasi 3. Generasi 1 nggak ada yang tuli ya, baik dari ini anak yang generasi ini nggak ada yang tuli, anaknya nggak tuli. Generasi ini bapak ibunya nggak ada tuli, tapi anaknya laki-laki 1 tuli. Nah, anak yang tuli ini nikah dengan perempuan yang normal, tapi begitu nikah dia punya anak 7 ya. Dari 7 anak ini 2 tuli, 1 laki 1 perempuan. Ini tadi yang dilihat diurai, apa sih ternyata yang punya gen D kecil dan D kecil itulah yang tuli ya. Tuh. Nah, lalu ini sama nih ya, jadi ini gen orang tuanya normal dan normal, tadi D besar D kecil, lalu anaknya ini kalau yang D kecil ketemu sama D kecil ini menjadi tuli ya. Nah, ini seandainya misalnya anaknya, ini namanya probabilitas ya, seandainya anaknya cuma 4, bisa jadi ini nggak ada, jadi 1, 2, 3, 4 nggak keluar nih yang ini, yang keluar gen ya. Jadi ini seperti apa namanya dia, jadi ini apa namanya tergantung probabilitasnya, ini ketemu si gen D besar dengan D besar, D kecil, atau D kecilnya. Kalau ketemulah sel gamet yang membawa D kecil dari ayah, lalu D kecil dari ibu, maka akan jadi kondisi yang tadi ya, penyakit tuli. Nah, ini ada contohnya, ini adalah penyakit akibat penyakit genetik juga ya. Contohnya achondroplasia atau ada lagi penyakit Huntington disease, nanti dibahas di slide berikutnya. Jadi achondroplasia ini, si tulangnya ini, bagian ujung-ujung tulangnya ini kan, kalau tulang panjang tuh dia seiring pertumbuhan dia akan memanjang. Jadi anak akan bertambah tinggi ya, kalau bayi bertambah panjang kemudian dia tambah tinggi.
ya. Nah, pada orang-orang dengan penyakit akondroplastia ini, pada DNA-nya terjadi mutasi, sehingga si ujung tulang yang harusnya tulang rawan itu tidak terbentuk. Jadi yang harusnya dia tumbuh terus sampai pubertas, nah ini baru tumbuh sedikit dia berhenti karena si tulang rawan yang di ujung-ujung tulang panjang itu tidak terbentuk karena ada kerusakan gen tersebut harusnya mengkode atau menghasilkan protein yang memicu pertumbuhan tulang rawan. Gitu ya. Nah sekarang yang laki-laki ada nggak di sini? Amar nih laki perempuan? Amar Gifari laki apa perempuan? Laki. Amar ini angka berapa? Ada nggak orangnya? Ada yang laki-laki nggak? Coba yang laki-laki sebut yang angka berapa? Siapa yang laki-laki? Jangan yang perempuan, yang laki-laki. Jawab Bu. Ya. Angka 7. 7. Alhamdulillah bisa ya. Angka 7 ya. Jadi ini adalah tes isi hara. Ya, isi hara ini orang yang menemukan tes untuk menguji buta warna. Buta warna itu macam-macam jenisnya ya. Jadi nanti ada yang warna-warna gini yang baik orang buta warna maupun orang normal bisa melihat angka tersebut gitu ya. Nah, ini kebetulan alhamdulillah ini bisa baca ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang nempelnya di kromosom X. Jadi kromosom kita itu kan ada 23 ya. Ada 22 plus 2 kromosom gonosom XX atau XY. Jadi 26 semuanya. 26 kalau 23 ya. Ada yang kromosom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 22. Kromosom ke-23-nya adalah XX atau XY, gitu kan ya. Kalau yang laki perempuan pasti gonosomnya XX, yang laki-laki gonosomnya XY. Nah, ada penyakit yang nyantelnya di kromosom X, ya. Kromosom X. Contohnya hemofilia dan color blindness atau buta warna. Nah, dia nempel di tapi yang banyak menderita biasanya laki-laki loh. Kenapa? Kan perempuan XX, berarti lebih banyak. Tapi kalau nyantolnya di satu X, kalau perempuan tuh X-nya 2. Kalau cuma nyantol di satu X, dia nggak akan timbul penyakitnya. Ya. Sedangkan laki-laki cuma punya X1, temennya Y. Berarti kalau X-nya ada di kecantolan penyakit, berarti dia akan termanifestasi penyakitnya. Jadi hemofilia atau gangguan perdarahan, gangguan pembekuan darah dan buta warna. Ini adalah 2 penyakit yang nempel di kromosom X. Ya. Nah, ini contohnya. Penyakit hemofilia ini dicontohkan, dia dilambangkan dengan kromosom X yang dapat dapat ini H kecil. Karena ini sifatnya dia ini H kecil ya. Jadi ini orang tuanya, bapaknya normal, ibunya punya kromosom X dengan H besar normal, X dengan H kecil. H kecil ini berarti penyakit hemofilia. Berarti dia, tapi ibunya nggak akan sakit karena X-nya 2, yang satunya X-nya normal, sehingga ini nggak termanifestasi sebagai penyakit, tapi dia karier, pembawa, gitu ya. Sehingga dia pas punya anak nih 1, 2, 3, 4, anak lakinya 1 menderita hemofilia, anak perempuannya 1 karier. Nah, yang ini berarti dia dapat X dari ibunya yang kecantalan penyakit hemofilia. Sedangkan yang perempuan ini juga sama, dapat X dari ibu dan dapat X dari bapak, tapi yang dari ibu dapat yang kena gen hemofilia, tapi tidak termanifestasi sebagai penyakit karena perempuan punya 2X, yang X1 lagi ini yang meringankan tidak terbentuknya penyakit hemofilia. Nah, ibunya yang perempuan membawa karier ini kawin dengan laki-laki normal, yang demikian seterusnya. Ya. Nah, penyakit hemofilia ini pertama kali ditemukan di keluarga kerajaan di Rusia ya. Nah, kerajaan di Rusia ini makanya dulu disebut penyakit hemofilia ini kita sebut penyakit royal disease, penyakit orang ningrat gitu ya. Kenapa? Karena sebagaimana halnya di sana atau di sini, kalau royal family itu biasanya nikahnya sama sesama royal family, jadi sama keluarga dekat
gitu ya. Dimana kalau keluarga dekat bisa kemungkinan tadi ya, lihat pedigree ini, kalau keluarga dekat itu rata-rata membawa entah karier, entah penyakit, membawa yang sama, sehingga kalau kawin sesama yang punya, ada yang karier, ada yang sakit, maka akan menghasilkan anak yang sakit. Jadi ini mulai dari Queen Victoria nih, dia karier, punya anak perempuan karier, punya anak perempuan lagi karier. Begitu kawin sama yang normal, punya anak laki-laki, langsung timbul yang penyakit hemofilia ini ya. Jadi penyakit hemofilia ini adalah gangguan pembekuan darah, sehingga kalau dia terjadi perdarahan sulit berhentinya gitu ya. Nah, ada lagi tadi Mendel tadi udah dibahas tadi ya di slide yang sebelumnya tadi ya, ada dominans, ada triple allele. Nah, ini kalau gangguan kenapa sih bisa terjadi mutasi ya? Jadi mutasi bisa tadi ya karena urutan bahasanya ya, C tadi yang UA, UC yang tadi ya, yang saya bilang bahasa urasil, adenosin, terus guanin, sitosin itu. Nah, ini ada juga yang terjadi kromosomnya. Dalam satu sel dia biasanya akan membelah lagi ya, kalau sel dari sel induk sel gamet. Nah, pada waktu pembelahan ini pasti membawa separuh kromosom. Nah, ini ada yang nggak mau berpisah nih, harusnya kan gini, ini pisah, karena nggak mau berpisah, nanti di sini jadi banyak, di sini cuma dikit ya. Sama, ini juga jadi berlebihan di sini ya hasilnya. Nah, ini biasanya ini yang nanti timbul penyakit ya, timbul penyakit karena gen itu walau mau kelebihan mau kekurangan juga akan menimbulkan penyakit. Ya, ini sama. Kalau ini di tahap meiosis 2. Ini sama ya, harusnya ini udah berpisah rata, dapat rata, sel yang membelah 2 berpisah lagi, tapi ini nggak mau berpisah, karena nggak mau berpisah ini ada 3, ini cuma 1. Harusnya begini nih yang normal, 2. Ya, tadi sebelumnya juga gitu. Harusnya sepasang, tapi ini nggak dapat ya. Nah, ini kelainan genetik yang paling banyak ya, Down syndrome ya, sindroma Down ya. Nah, sindroma Down ini adalah akibat seperti ini. Jadi waktu harusnya berpisah, dia nggak berpisah nih, sehingga menghasilkan ada kromosom yang kelebihan, yang harusnya kromosom itu sepasang, dia jadi triplet 3 ini. Nah, pada Down syndrome itu di kromosom 21, ya trisomi, ada 3 kromosom 21. Nah, ini kan kromosom 1, 2, 3, 4 sampai 22 ya. Nah, tuh ini gonosom, ini XX nih. Nah, ini kromosom 21-nya bertiga, harusnya cuma berdua. Kenapa bertiga? Tadi seperti ini. Ada yang pas pembelahan sel dia nggak mau berpisah. Nah, pas kebetulan ini terjadi di kromosom 21 sehingga timbullah penyakit yang disebut Down syndrome. Nah, Down syndrome itu mau rasnya Kaukasia, mau rasnya Asia, mau rasnya Afrika, itu mukanya sama. Ya, punya ciri khas yang sama. Ya, matanya sipit, saling berjauhan letaknya kanan dan kiri, telinganya kecil dan lebih rendah. Lalu mulutnya kecil. Karena mulutnya kecil, lidahnya jadi terlihat besar, padahal bukan lidahnya normal, tapi mulutnya kecil, sehingga pada orang Down syndrome ini kalau ngomong juga agak cadel gitu ya, lehernya pendek, lalu jari-jarinya tuh buntek-buntek pendek-pendek, langsung pada lihat jarinya semua deh. Ya, otot-ototnya lemah ya, banyak nih, ini pokoknya bisa dilihat. Jadi single deep crease across center palm. Jadi ini telapak tangannya, kalau kita kan ada garis tangan yang suka kalian baca-baca itu ya. Kalau pada Down syndrome ini garis tangannya cuma 1. Ya, cuma 1 aja. Tuh, single deep crease ya. Dan lain-lain sebagainya. Dan selalu dengan mental retardasi ya. Nah, kemudian kelainan yang kedua yang berkaitan dengan kelainan kromosom adalah Klinefelter. Klinefelter ini dia kromosom gonosomnya, kalau orang kan XX atau XY. Kalau dia XXY. X nih, XXY.
Terus perempuan apalagi kok gini, ini bukan bencong ya, beda sama bencong ya. Kalau bencong itu XY, cuman kelakuannya aja XX gitu ya. Kalau ini orangnya XXY, XXY terus lalu kita mau bilang perempuan apalagi kalau secara genetik selama dia ada kromosom Y akan disebut laki-laki. Tapi pada orang dengan Klinefelter syndrome ini, XXY ini, dia beda setiap orang ya. Ada yang lebih cenderung terlihat sebagai perempuan atau XX, ada yang cenderung fisiknya nih ya terlihat sebagai laki-laki, sehingga nanti orang tuanya membesarkan dia sebagaimana dia dilihat waktu lahir. Ya kalau dia lebih condong ke perempuan, jadi nggak kelihatan, nggak ada penisnya waktu lahir. Oh ya dah perempuan, diperlakukan seperti akan dibesarkan sebagai perempuan. Kalau XY ini mungkin ada penisnya tapi kecil, tapi tetap dibesarkan sebagai laki-laki gitu ya. Ini bukan bencong tapi ya beda. Nah karena dia XXY, maka kalau dia penampilannya dibesarkan sebagai laki-laki, ini males, dia tuh nanti pinggulnya lebih lebar daripada pinggul laki-laki. Terus ada di mamenya atau payudara itu ada tumbuh sedikit gitu ya. Nggak seperti perempuan yang normal atau laki-laki nggak ada sama sekali ya. Terus habis itu di seluruh tubuh kan ada rambut tumbuh di seluruh tubuhnya ya. Kalau pada yang XXY ini, kalau dia sebagai laki-laki dia rambutnya lebih sedikit. Kalau pada perempuan dia lebih berambut daripada yang laki-laki gitu ya. Nah, kalau pada Klinefelter syndrome ini nggak ada retardasi mental, beda sama Down syndrome. Kalau Down syndrome tadi pasti ada retardasi mental dengan berbagai derajat gitu ya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat, tergantung kerusakan yang disebabkan tadi oleh ini. Nah ya, ini kromosom ini yang 3 ini harusnya sepasang, yang satunya ini merusak, Nah, derajat beratnya retardasi mental itu karena karena kromosom yang berlebihan 1 ini tadi. Ya. Lalu habis itu, nah ini kalau jangan mau udah masuk kotak. Pada kariotipnya nih, kalau pada orang dengan Klinefelter syndrome nih seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 kromosomnya normal, tapi begitu di gonosomnya dia ada 3 yang harusnya hanya XX atau XY saja gitu ya. Nah ini gambarannya ya, jadi bisa bervariatif ya. Ini mungkin kalau seperti ini dia waktu lahir nggak kelihatan ada penisnya ya. Jadi dia biasanya dibesarkan sebagai laki perempuan, gitu ya. Pinggulnya lebih lebar ya, pinggulnya membentuk. Lalu ada payudaranya, ada mamenya, gitu ya. Nah kalau ini mungkin dibesarkan sebagai laki-laki yang 2 ini karena penisnya lebih nyata. Tapi lihat pinggul, ya laki-laki tapi ada pinggulnya, lalu ininya bahunya lebih sempit dibandingkan laki-laki biasa. Tapi tinggi badan, ya menyesuaikan tinggi badan laki-laki rata-rata orang dengan Klinefelter syndrome ini biasanya dia lebih tinggi badannya, kulitnya antara perempuan sama laki lebih halus daripada laki-laki, tapi lebih kasar daripada kulit perempuan gitu ya. Jadi derajat penampakan jenis kelaminnya tergantung sama lebih berfungsi mana X yang berlebihan apa Y yang berlebihan gitu ya. Nah ini yang terjadi ya. Untuk rambut nih seperti laki-laki ini dia lebih jidatnya lebih lebar nih, makin tua makin lebar jidatnya kalau laki-laki ya. Lalu rambut-rambut di tubuh ada, tapi lebih sedikit daripada laki-laki pada umumnya ya. Lalu punya wide hips, pinggulnya lebar. Ya, terus kalau ada alat kelamin dia lebih kecil, mau itu penis, mau itu testis, mau itu mame atau payudara lebih kecil. Nah, sekarang yang ketiga adalah Turner syndrome. Turner syndrome itu ini gini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 22 normal. Nah, begitu gonosom dia cuma 1 yang harusnya sepasang XX atau XY. Kalau tadi Klinefelter syndrome berlebihan 3, gonosom yang ketiga, sekarang kalau Turner syndrome itu cuma punya X atau X0 berarti ya. Nah, yang X cuma 1 ini pasti akan membentuk individu perempuan. Tapi dia nggak normal karena apa? X-nya cuma 1 sehingga organ reproduksinya juga nggak normal, sehingga biasanya dia mengalami infertilitas. Ya. Nah ini gambaran fisiknya, orangnya pendek, ya, lalu lehernya lebar, lalu ovariumnya ini yang menghasilkan sel gamet juga tidak
berkembang dengan sempurna gitu ya. Tapi biasanya nggak ada mentor retardasi ya. Nah, ada lagi penyakit sickle cell anemia atau anemia bulan sabit. Nah, anemia bulan sabit ini sel darah merah itu harusnya bulat. Kalau dia bentuknya kayak bulan sabit, karena bentuknya kayak bulan sabit jadi mudah pecah, sehingga orang dengan penyakit bulan sabit ini akan sering mengalami anemia, akan sering butuh di transfusi darah gitu ya. Nah, asalnya penyakit ini ada di orang-orang African American, jadi orang Afrika yang tinggal di Amerika, tapi karena migrasi manusia itu terjadi cepat dengan kemudahan transportasi, sehingga terus kawin campur antar ras, sehingga penyakit sickle cell ini tidak hanya mengenai African American, tapi hampir orang Indonesia juga ada gitu ya. Nah, ada lagi penyakit, kalau tadi sickle cell ini mengenai sel darah merah, ada lagi penyakit yang mengenai paru, yaitu cystic fibrosis. Nah, cystic fibrosis ini adanya di kromosom 7. Tadi kan kromosom 1, 2, 3, sampai 22, lalu gonosom ya, XX atau XY. Nah, kalau mengenai kromosom 7, ada 3 basa. Basa itu tadi yang urasil, guanin, adenin, sitosin, yang tadi ya, yang UUC gitu ya. Ada 3 basa yang hilang. Ada yang hilang, cuma 3 biji hilang di kromosom 7, timbullah penyakit ini. Kenapa 3 biji? Kenapa sampai timbul penyakit paru? Karena yang 3 biji ini tadi adalah potensial untuk membentuk struktur paru yang normal. Nah, penyakit ini timbul pada usia, jadi dia sudah dibawa sejak lahir, tapi baru muncul manifestasinya setelah dia lebih besar umurnya, gitu. udah gede, bukan dari lahir udah langsung jatuh sakit, enggak gitu. Lalu ada lagi penyakit muskular distrofi. Muskular itu adalah otot, distrofi ini, trofi itu pertumbuhan ya. Jadi gangguan pertumbuhan otot. Nah, gangguan pertumbuhan otot ini juga nggak terjadi pada waktu dia lahir. Jadi begitu dia sudah mulai berumur ya, ada makin gede, itu baru timbul penyakit ini. Karena apa? Si DNA-nya mengalami kerusakan yang harusnya dia menunjang pertumbuhan otot, sehingga biasanya keluhannya awal-awalnya lemas, lemah ototnya, lalu sampai lumpuh. Yang bahaya apabila kelumpuhan otot ini adalah kelumpuhan otot di otot pernapasan. Gitu ya. Nah, ada lagi hemofilia. Dan hemofilia tadi yang sudah kita bahas ya, gangguan pembekuan sel darah, perdarahan. Jadi ini disebut royal disease karena awalnya itu adalah penyakit yang ditemukan pada keluarga kerajaan di Eropa Timur gitu ya. Nah, udah ini tadi ya, sama. Ini yang royal family di Eropa Timur tadi, yang penyakit hemofilia ya. Nah, ini ada lagi penyakit Huntington. Huntington disease ini Huntington ini nama orang yang menemukan penyakit tersebut ya. Ini adalah sama kerusakan di sel-sel otak. Tapi dia timbulnya udah di pertengahan di usia yang udah dewasa baru timbul penyakitnya. Walaupun penyakitnya sudah sejak lahir dia punya tuh gen Huntington, gen penyakit Huntington disease ini dia udah punya dari lahir. Tapi belum manifestasinya setelah dia makin dewasa, maka terdapat kerusakan di otak. Ya, kerusakan di otak ini akan menimbulkan gangguan kontrol dari pergerakan tubuh kita. Jadi tubuhnya itu bergerak tanpa bisa dikontrol, seperti orang disebut dance-like movement, gerakan seperti menari. Padahal ini gerakan tersebut tidak bisa dikendalikan oleh otak. Jadi kaki, tangan itu bergerak semaunya sendiri, gitu ya. Nah, ini juga kalau Huntington disease nih ya, nah, bisa baru timbul gejalanya pada usia 30 sampai 50. Jadi 0 sampai 30 dia nggak sakit. Nah, ini sama nih. Nah, biasanya setelah muncul gejala pertama, 12 tahun kemudian biasanya ini akan timbul kematian. Jadi akan berakhir kematian gitu ya. Karena kerusakan otak. Nah, ini Huntington ini juga ya, jadi ada gen yang elongated stretch of amino acid. Jadi ininya terjadi kerusakan di ini ya, DNA tadi ya, yang kita lihat double helix tadi, ini ada yang rusak. Ada lagi fenilketonuria. Fenilketonuria ini adalah orang-orang yang tidak punya enzim tertentu. Enzim ini adalah enzim yang memecah
fenilalanin. Fenilalanin adalah asam amino atau protein yang terdapat pada makanan kita sehari-hari, yang harusnya bisa diurai. Tapi karena nggak punya enzim, maka akan menyebabkan si urinnya mengandung fenilketon yang akan menimbulkan berbagai penyakit yang toksik terhadap sistem saraf. Nah, habis itu ini juga karena kelainan genetik ya, DNA yang harusnya mengkode menghasilkan enzim ini rusak sehingga tidak terbentuk enzim ini. Ya. Nah, ini bisa, kalau ini masih bisa diatur dietnya ya, supaya fenil free, tidak mengandung fenilalanin sehingga tidak timbul penyakit-penyakit akibat keracunan fenilalanin. Nah, ada lagi penyakit ALS, amyotrophic lateral sclerosis atau Lou Gehrig. Ini orang yang biasa sama ya, ditemukan pada pertama kali pada atlet. Nah, ini juga sama ya. Jadi dia itu sudah ada kelainan di gennya sejak dia lahir, tapi penyakitnya baru muncul di usia 40-70 tahun. Sama seperti Alzheimer. Alzheimer itu gennya sudah ada di sejak kita lahir. Tapi nanti tuh munculnya tuh nanti udah umur 30, 40, 50 atau bahkan 70 gitu ya, baru muncul penyakitnya. Ini sama ini ya, kerusakan sel-sel saraf ya, di sel-sel saraf pusat. Jadi gejala awalnya tuh lemes itu ya, lama-lama dia jadi lumpuh ya. Itu lama-lama juga apabila yang lumpuh adalah otot-otot pernafasan akan timbul kematian. Nah, sama juga ada penyakit adenoleukodystrophy. Ya, ini yang sangat jarang. Adenoleukodystrophy ini ada filmnya nih, dibikin film Lorenzo's Oil kalau kamu mau browsing ya. Jadi penyakit ini adalah penyakit pada kromosom berapa saya lupa ya. Terus nanti di situ dia harusnya ada DNA, ada gen yang menghasilkan pembungkus mielin, pembungkus saraf. Jadi sarafnya tidak terbungkus sehingga akan timbul kelumpuhan gitu ya. Ini dulu dibikin film ya. Ini sama ya, ini juga dibikin film. Nah, diabetes. Nah, penyakit yang paling sering sekarang itu adalah diabetes. Kalau diabetes itu ada tipe 1, tipe 2. Yang tipe 1 itu adalah si pankreasnya tidak berfungsi. Kalau tipe 2 itu biasanya akibat gaya hidup, akibat diet yang buruk ya. Nah, kalau diabetes tipe 1 ini biasanya pada anak-anak. Kenapa pada anak-anak? Karena dia sejak awal si pankreasnya tidak bisa berfungsi secara normal ya. Tidak bisa berfungsi secara normal karena apa tadi? Ya ada kerusakan di gennya yang fungsinya adalah memelihara pankreas gitu. Nah, ini coba tadi Amar yang ini angka berapa? Cowok siapa bisa jawab? Yang gambar ini angka berapa? Ini tricky nih angka ini. Menjawab Bu. Ya. Angka 29 ya Bu. Yang B 45. Yang D 26. Yang C? Yang C apa tuh Bu? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, jadi gini, ini nih kalau kalau color blindness atau buta warna itu macam-macam jenisnya. Pada yang D ini ada jenis buta warna yang hanya bisa lihat angka 2-nya saja, ada yang bisa dilihat cuma angka 6-nya saja. Ya, sama 45 ini ada mungkin 45 ini ada yang melihat dengan angka lain. Ya kalau kita normal penglihatannya, jadi ini nggak susah melihat angka lain berapa. Tapi kalau yang 29 ini bisa dikira-kira nih. Ada yang melihat ini sebagai angka 7 2-nya atau angka 0 belakangnya gitu ya. Kalau orang normal dilihatnya angka 29. Atau kalau ini nih kalau orang normal tidak melihat ini sebagai angka, tapi orang dengan buta warna melihat ini sebagai angka gitu ya. Ini lanjutnya ini apa? Bentuk apa? Jawab. Siapa tadi yang jawab, yang cowok? Ini bentuk apa? Izin menjawab Ibu, itu lingkaran dan bintang. Iya, perempuan. Kalau perempuan kan jarang buta warna. Tidak buta warna ya, karena punya double X, kecuali apes ya, kedua kromosom X-nya punya gen buta warna. Artinya bapak dan ibu punya gen buta warna. Yang pas saling ketemu gametnya di perempuan. Nah, albinisme atau albino ini juga
satu penyakit kelainan gen di mana gen yang membentuk pigmen itu rusak, tidak berfungsi, ya, sehingga dia nggak punya pigmen sama sekali. Pigmen itu seperti kita ketahui ada di rambut, ada di mata, ada di kulit. Ya, fungsinya apa sih? Fungsinya pigmen itu adalah melindungi struktur di bawahnya, ya, dari radiasi ultraviolet. Nah, makanya orang yang kayak macam kita ini yang kulitnya sawo matang ini lebih tahan panas dibandingkan orang-orang yang orang bule, ya, nggak usah orang albino deh. Orang bule itu juga kan pigmennya lebih sedikit, makanya dia kelihatan putih, rambutnya pirang, tapi dia nggak tahan sama sinar matahari. Kulitnya mudah terbakar oleh ultraviolet, jadi dia harus memperbanyak pakai sunblock dan lain-lain. Kalau kita mau tambang, mau main bola, tengah hari bolong juga gitu-gitu aja, ya, itu nggak akan terjadi kulitnya nggak akan terbakar. Kalau lihat orang albino keluar rumah dengan kacamata hitam, terus pakai topi, pakai jaket, pakai payung, itu dia bukan gaya-gayaan, karena memang tidak tahan terhadap sinar matahari karena nggak ada proteksinya sama sekali di kulitnya. Ini tadi yang kondroplasia udah, ya, yang tadi yang orang cebol tadi. Nah, ini juga satu-satunya penyakit yang terikat pada kromosom Y. Kalau kromosom Y berarti cuma laki-laki yang punya penyakit ini, ya. Ya, ini jadi tumbuhnya rambut di telinga. Ini nggak ada perempuan karena dia penyakitnya terkait di kromosom Y. Obatnya apa? Harus ini obat terapi genetik, nggak usah, obatnya ini nih. Cuman alat cukur aja, tertumbuh cukur lagi. Kan walaupun penyakit genetik, tapi dia nggak mematikan dibandingkan penyakit-penyakit yang tadi, ya. Ya, penyakit-penyakit tadi yang Lou Gehrig syndrome, terus hemofilia, terus tadi apalagi itu jadi lupa, ya. ALS, PKU ini kalau nggak Huntington, ini semua mengakibatkan kematian di ujung-ujungnya, ya, gitu. Muscular dystrophy, Tay-Sachs disease, cystic fibrosis, ini ujungnya adalah kematian karena kerusakan organ vital. Oke, sampai sini aja kayaknya udah. Yuk kita lanjutkan dengan presentasinya. Baik, Bu, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Fadli sebagai moderator pada presentasi pada sore hari ini. Baik, langsung saja kepada kelompok 3, bisa share materinya. Baik, kelompok 3 dari kelas A yaitu ada Dimas Pramudito, Elsa Kumalasari, dan Fadilatul Islamiyah. Selanjutnya dari kelas 1B ada Anissa Nuridia, Anissa Indah P, dan Arina Kunanda. Baik, kepada kelompok 3 dipersilahkan. Selanjutnya, di sini ada keseimbangan cairan. Cairan tubuh merupakan larutan yang berasal dari air atau parut serta zat larut atau zat tertentu atau zat terlarut. Cairan ini sangatlah diperlukan guna mempertahankan daya tahan tubuh agar tetap sehat. Lalu keseimbangan cairan sendiri adalah suatu bagian dari fisiologi homeostasis yang menyangkut komposisi dan juga perpindahan aneka macam cairan tubuh. Selanjutnya, di sini ada fungsi cairan tubuh. Yang pertama sebagai pelarut dan transportasi berbagai unsur nutrisi dan elektrolit. Yang kedua berperan
bagi segala bentuk fungsi pelumasan. Yang ketiga, memberikan bentuk pada tubuh. Yang keempat, sebagai media terjadinya berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Kelima, untuk forma kerja fisik. Yang keenam, berperan untuk mengatur suhu tubuh. Lanjut. Di sini ada pergerakan cairan tubuh. Yang pertama, difusi. Difusi yaitu kegiatan berpindahnya partikel yang melalui membran permeabel hingga dua kompartemen larutan tersebut seimbang. Yang kedua, osmosis merupakan zat larut yang melakukan perpindahan dengan melakukan melalui membran yang tujuan perpindahannya adalah menuju pada larutan konsentrasinya lebih tinggi. Yang ketiga, transport itu kegiatan berpindahnya ion ataupun molekul dengan gradien elektrokimia yang berasal dari daerah yang konsentrasinya rendah menuju ke daerah yang konsentrasinya tinggi. Selanjutnya. Yang keempat ada tekanan hidrostatik, merupakan sebuah gaya yang diperoleh dari sebuah cairan yang berasal dari dalam kapiler darah kepada dinding kapiler. Yang kelima ada filtrasi, suatu yang disebabkan oleh terdapatnya tekanan hidrostatis arteri dan kapiler yang posisinya lebih tinggi daripada ruang interstisial. Yang keenam, tekanan osmotik koloid. Terbentuknya tekanan osmotik koloid ini disebabkan oleh larutan koloid atau protein atau substansi yang tidak dapat terdifusi, yang terdapat pada plasma. Selanjutnya. Pengaturan cairan tubuh pada orang dewasa, asupan atau intake umumnya ialah kurang lebih 2.500 cc per hari. Asupan ini bisa berasal dari murni cairan ataupun dengan menambah makanan yang lain. Pengeluaran atau output cairan yaitu air yang keluar dan paling banyak keluar adalah air yang berasal dari ekskresi ginjal atau urin. Pada orang dewasa biasanya sebanyak kurang lebih 1.500 cc per hari. Selanjutnya. Hasil-hasil pengeluaran cairan. Yang pertama ada urin, merupakan cairan yang dikeluarkan dari hasil ekskresi ginjal melewati kandung kemih atau vesika urinaria. Yang kedua ada keringat atau cairan yang dikeluarkan oleh tubuh manusia pada saat tubuh manusia kepanasan yang disebabkan oleh suhu ataupun yang lain. Yang ketiga ada feses, merupakan keluaran yang berupa cairan disertai oleh padatan. Selanjutnya ada gangguan keseimbangan cairan. Yang pertama ada overhidrasi, merupakan banyaknya cairan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang diakibatkan oleh terdapatnya kesalahan tindakan terapi cairan. Penyebab dari adanya overhidrasi yaitu adanya cairan yang masuk ke dalam tubuh secara berlebihan pada saat terapi cairan. Terus adanya kesalahan ekskresi cairan yang melewati ginjal pada saat dilakukannya tindakan reseksi prostat transuretra, terdapat cairan irigator yang masuk, serta terjadi saat tenggelam. Yang kedua ada dehidrasi, merupakan gangguan keseimbangan cairan yang dimana outputnya melebihi intake hingga mengakibatkan berkurangnya cairan yang ada pada tubuh. Selanjutnya. Penyebab terjadinya dehidrasi. Penyebab terjadinya dehidrasi ada dua. Yang pertama, dehidrasi primer atau water depletion merupakan sebuah dehidrasi yang disebabkan oleh sangat terbatasnya cairan yang masuk pada tubuh. Adapun beberapa gejala dari dehidrasi primer, lemas, timbulnya gangguan mental yang seperti delirium atau halusinasi, oliguria, air liur yang jumlahnya sedikit dan menyebabkan mulut kering dan haus. Selanjutnya, dehidrasi sekunder atau sodium depletion merupakan dehidrasi yang timbul akibat hilangnya cairan yang terdapat pada tubuh yang mengandung yang keluarnya melewati saluran pencernaan ketika penderita mengalami muntah dan diare yang sangat berat. Dampak dari dehidrasi sekunder yaitu kejang, mual, sakit kepala, dan muntah. Selanjutnya. Proses edema. Edema adalah kondisi membekaknya jaringan tubuh akibat penumpukan cairan. Edema bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti tangan, kaki, lengan, dan wajah.
Edema merupakan petanda adanya kebocoran cairan tubuh melalui dinding pembuluh darah. Dalam keadaan normal, di dalam paru terjadi aliran yang kontinu dari cairan dan protein intravaskular ke jaringan interstisial dan kembali ke sistem aliran darah melalui saluran limfa. Edema paru terjadi bila cairan yang difiltrasi oleh dinding mikrovaskuler lebih banyak daripada yang bisa dikeluarkan yang berakibat alveoli penuh terisi cairan, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Pada edema paru kardiogenik atau volume overload, edema terjadi peningkatan tekanan hidrostatik dalam kapiler paru menyebabkan peningkatan filtrasi cairan transvaskular. Bila tekanan interstisial paru lebih besar daripada tekanan intrapleural, maka cairan bergerak menuju pleura visceral yang menyebabkan efusi pleura. Bila permeabilitas kapiler endotel tetap normal, maka cairan edema yang meninggalkan sirkulasi memiliki kandungan protein rendah. Edema kardiogenik. Edema paru kardiogenik dapat terjadi akibat dekompensasi akut pada gagal jantung kronik maupun akibat gagal jantung akut pada infark miokard, di mana terjadinya bendungan dan peningkatan tekanan di jantung dan paru akibat melemahnya pompa jantung. Kenaikan tekanan hidrostatik kapiler paru menyebabkan transudasi cairan ke dalam ruang interstisial paru, di mana tekanan hidrostatik kapiler paru lebih tinggi dari tekanan osmotik koloid plasma. Pada tingkat kritis, ketika ruang interstisial dan perivaskular sudah terisi, maka peningkatan tekanan hidrostatik menyebabkan penetrasi cairan ke dalam ruang alveoli. Terdapat 3 tingkatan fisiologi dari akumulasi cairan pada edema paru kardiogenik. Tingkat 1, cairan dan koloid berpindah dari kapiler paru ke interstisial paru, tetapi terdapat peningkatan cairan yang keluar dari aliran limfatik. Pada tingkat 2, kemampuan pompa sistem limfatik telah terlampaui, sehingga cairan dan koloid mulai terkumulasi pada ruang interstisial sekitar bronkioli, arteriol, dan venula. Kemudian pada tingkat 3, peningkatan akumulasi cairan menyebabkan terjadinya edema alveoli. Pada tahap ini, mulai terjadi gangguan pertukaran gas. Keseimbangan elektrolit. Elektrolit adalah mineral bermuatan listrik yang terdapat di dalam sel, jaringan, dan cairan tubuh, termasuk darah, urin, dan keringat. Elektrolit adalah zat yang terdisosiasi dalam cairan, dibedakan menjadi ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Kation utama dalam cairan ekstraseluler adalah sodium atau Na+, sedangkan kation utama dalam cairan intraseluler adalah potasium atau kalium. Anion utama dalam cairan ekstraseluler adalah klorida dan bikarbonat, sedangkan anion utama dalam cairan intraseluler adalah ion fosfat. Ya, selanjutnya ada gangguan keseimbangan elektrolit. Yang pertama itu ada natrium, itu elektrolit yang banyak dijumpai dalam tubuh, yang paling utama di luar sel dan paling berpengaruh dalam keseimbangan cairan tubuh, serta untuk mengatur fungsi saraf dan kontraksi otot. Kondisi tubuh memiliki kadar natrium lebih atau kurang dari 135 sampai 145 mg per liter, maka akan terjadi ketidakseimbangan elektrolit sebagai berikut. Yang pertama itu apabila kelebihan natrium, itu akan terjadi hipernatremia. Nah, hipernatremia ini beresiko pada seseorang yang menderita dehidrasi berat, hilangnya cairan tubuh karena demam, menderita diare, muntah-muntah, dan lain sebagainya. Berikut ada juga gejalanya. Hipernatremia itu gejalanya haus, pusing, demam, mulut kering, muntah, diare, dan kejang. Bisa di next. Selanjutnya itu apabila kekurangan natrium, maka akan menderita hiponatremia. Ya, faktornya itu menderita malnutrisi, gangguan kelenjar tiroid, adrenal, hipotalamus, gagal ginjal, gagal jantung, dan kecanduan alkohol. Nah, gejalanya itu ada kelemahan otot, sulit bernapas, sakit kepala, kram perut, mual, kejang, pembengkakan seluruh tubuh. Bisa di next. Nah, yang kedua kalium. Kalium ini salah satu elektrolit yang banyak dijumpai dalam tubuh dan paling utama di dalam sel. Kalium ini berperan penting dalam mengatur fungsi jantung serta menjaga fungsi saraf dan otot. Kadar kalium tubuh lebih atau kurang dari 3,5 sampai 5 mili ekuivalen per liter, maka akan terjadi ketidakseimbangan elektrolit.
Apabila berlebihan kalium, maka akan menderita hiperkalemia. Faktor yang berisiko itu yaitu menderita gagal ginjal, hidrasi berat, mengonsumsi obat diuretik atau obat penurun tekanan darah, menderita komplikasi diabetes seperti ketoasidosis diabetik. Nah, gejala hiperkalemia ini ada sakit perut, diare, nadi tak teratur, nyeri otot, bahkan henti jantung. Bisa di next. Apabila kekurangan kalium, maka akan menderita hipokalemia. Faktor yang berisiko itu menderita gangguan makan, mengalami dehidrasi, menderita muntah dan diare, mengonsumsi obat pencahar, diuretik atau insulin. Gejala dari hipokalemia ini ada fatik, retensi cairan, tetani, atau lumpuh. Bisa di next. Ya, yang ketiga boleh ya. Kalsium. Yang ketiga, kalsium. Kalsium merupakan elektrolit yang banyak diperlukan tubuh karena berguna untuk menjaga integritas kulit dan struktur sel. Selain itu, untuk kondisi jantung, pembekuan darah, serta pembentukan tulang dan gigi. Bila tubuh memiliki kadar kalsium lebih atau kurang dari 8,5 sampai 10,5 mg atau DL atau 4,5 sampai 5,8 EMKL, maka akan terjadi ketidakseimbangan elektrolit, yaitu yang pertama hiperkalsemia. Faktor yang dapat berisiko yaitu menderita penyakit ginjal, kemudian yang menderita gangguan tiroid, misalnya hiperparotiroidisme, kemudian mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti litium, teofilin, atau diuretik. Yang kemudian ada lagi penderita penyakit paru-paru seperti tuberkulosis atau TBC atau sarkoidosis. Kemudian penderita jenis kanker tertentu seperti kanker paru-paru dan kanker payudara. Kemudian mengonsumsi antasida atau suplemen vitamin D secara berlebihan, itu gejalanya yaitu fatigue, kemudian muntah, nausea, haus, dehidrasi, hipertensi, kejang, bahkan koma. Next. Kemudian yang B, hipokalsemia. Faktor yang dapat menyebabkan yaitu penderita pankreatitis, kemudian penderita gagal ginjal, kemudian penderita gagal prostat, kemudian yang mengalami kekurangan vitamin D. Nah, mengkonsumsi obat hiperis atau antikonvulsant, yaitu gejalanya pada hipokalsemia, yaitu gejalanya kejang, hipertensi, kesemutan, lekas merah, dan kuku rapuh. Next. Yang keempat, magnesium. Magnesium banyak ditemukan alam cairan intrasel dan memiliki peran penting dalam aktivasi enzim, mengatur fungsi saraf, tekanan darah, dan kadar gula darah. Magnesium juga udah habis waktunya. Habis waktunya ya. Baik, kita next. Jadi nanti saya kasih email saya untuk kelompok ini masing-masing makalahnya sama pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaannya ditulis ya, nama mahasiswa yang bertanya siapa. Kalau jawaban nggak usah, karena kan jawaban sifatnya nilainya untuk satu kelompok semua gitu ya. Terus dikirim ke saya beserta PPT-nya. Yuk lanjut yang kelompok berikutnya. Siapa? Baik, selanjutnya kita kelompok 4. Silahkan mulai presentasinya. Sesuai tadi waktunya 10 menit ya. Ada anggotanya itu kelas A ada Farda Menti, Farisa Zagiatur Latifani, dan Fauziah Yusrinarti. Dari kelas B ada Atika Sarmanda, Dela Rusakita, dan Bila Ramadina. Silahkan udah kelompok 4. Waktunya 10 menit. Proses keseimbangan asam basa. Asam didefinisikan
didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain, disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain, disebut sebagai ekspor proton. Suatu asam baru dapat melepaskan proton bila ada basa yang dapat menerima proton yang dilepaskan. Keseimbangan asam basa merupakan suatu kondisi di mana terjadinya keseimbangan antara produksi konsentrasi ion hidrogen sama dengan yang dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, konsentrasi dari ion hidrogen tersebut dinyatakan dalam pH. pH merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat asam atau basa suatu larutan. Ketika kondisi tubuh normal, idealnya manusia memiliki pH berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yakni paru-paru dan ginjal. Keseimbangan asam dan basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yakni paru dan ginjal. Paru berperan dalam pelepasan ekskresi CO2 dan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Selanjutnya, pengaturan keseimbangan asam basa diselenggarakan melalui koordinasi dari 3 sistem, yaitu yang pertama sistem buffer. Sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen yang bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fiksat dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Ada 4 sistem buffer. Yang pertama, buffer bikarbonat merupakan sistem yang dapat dicairkan ekstrasel terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-biokarbonat. Yang kedua, buffer protein merupakan sistem yang dapat dicairkan di ekstrasel dan intrasel. Yang ketiga, buffer hemoglobin merupakan karbonat. Yang keempat, buffer fosfat merupakan sistem yang dapat di sistem perkemihan dan di cairan intrasel. Selanjutnya, yang kedua, sistem paru-paru di bawah kendali medula otak, mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah, kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah, arteri PA CO2. Untuk mempertahankan keseimbangan ginjal ion asam polutil dan mengganti HCO3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Keseimbangan dan proses perubahan asam basa elektrolit. Elektrolit adalah substansi yang berdisosiasi dan membentuk ion-ion bila bercampur dengan air. Proses ini disebut ionisasi. Elektrolit terdiri dari kation elektrolit bermuatan positif seperti natrium dan anion elektrolit bermuatan negatif seperti klorida. Larutan ionik bertindak sebagai arus listrik elektrik. Karena itu istilahnya elektrolit. Gangguan elektrolit adalah kondisi ketika kadar elektrolit di dalam tubuh tidak seimbang, bila terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ketidakseimbangan kadar elektrolit ini dapat menimbulkan berbagai gejala, mulai dari mual, diare, hingga kram otot. Ketidakseimbangan elektrolit juga akan mempengaruhi metabolisme dan kebugaran tubuh seseorang. Lebih parahnya lagi, kadar magnesium yang rendah dapat mengancam keselamatan jiwa. Next. Pengobatan pada ketidakseimbangan asam basa elektrolit ada 5. Yang pertama, pemberian cairan melalui pembuluh dari darah vena. 2. Pemberian obat elektrolit melalui pembuluh darah vena. 3. Pengobatan ini umumnya dilakukan untuk kondisi kekurangan kalium atau kekurangan kalsium yang menimbulkan gejala yang berat. 4. Pemberian obat elektrolit oral. 5. Hemodialisis.
Selanjutnya, keseimbangan dan proses perubahan asam basa, asidosis, dan alkalosis. Asidosis merupakan suatu kondisi di mana cairan tubuh terlalu asam akibat penyimpanan dan produksi asam terlalu banyak atau tidak memiliki cairan dengan kadar basa yang cukup untuk menyeimbangkan asam. pH di bawah normal kurang dari 7,35. Alkalosis adalah kondisi di mana darah mengandung terlalu banyak basa akibat penurunan kadar asam dalam tubuh. pH lebih di atas batas normal, yaitu 7,45. Asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik merupakan keadaan turunnya pH darah yang disebabkan oleh abnormal paru. Jika pengeluaran CO2 dari paru ke atmosfer menurun, maka PCO2 akan meningkat, contohnya dari 40 mmHg menjadi 45 mmHg. Asidosis respiratorik dapat menyebabkan beberapa gejala seperti 1. Mudah merasa lelah dan mudah mengantuk. 2. Sering merasa kebingungan. 3. Kesulitan bernafas. 4. Sering mengalami sakit kepala. Penanganannya yaitu pengobatan awal dengan memberikan pengobatan terhadap penyebab dasar dari hipoventilasi. Asidosis metabolik. Penyebab asidosis metabolik antara lain pemberian asam yang berlebihan, produksi asam yang berlebihan, asidosis laktat ketika shock atau henti jantung, berkurangnya ekskresi asam oleh ginjal, dan hilangnya bikarbonat, baik melalui usus maupun ginjal. Asidosis metabolik ditandai oleh turunnya kadar HCO3, sementara CO2 tetap normal. Asidosis metabolik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama asidosis diabetik, yang kedua asidosis hiperkloremik, yang ketiga asidosis laktat, dan yang keempat asidosis renal tubular. Selanjutnya, asidosis metabolik dapat menimbulkan beberapa gejala. Yang pertama, jantung berdebar-debar. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, nafas pendek dan cepat. Yang keempat, penurunan nafsu makan. Yang kelima, mudah lelah dan mengantuk. Untuk penanganannya, yang pertama memberikan terapi terhadap penyebab dasar. Dan yang kedua, pemberian NaHCO3 atau natrium bikarbonat. Alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik terjadi bila aliran darah tidak mengandung cukup karbon dioksida. Alkalosis respiratorik menyebabkan peningkatan keasaman darah atau pH karena hiperventilasi alveolar atau hipokapnia. Hipokapnia terjadi karena pengeluaran karbon dioksida melebihi produksinya pada jaringan. Adapun penyebab lain dari alkalosis respiratorik adalah yang pertama sirosis hati, yang kedua kadar oksigen darah yang rendah, yang ketiga demam, yang keempat overdosis aspirin. Penanganannya adalah dengan mengobati setiap penyebab dasar. Kemudian jika mengalami hiperventilasi, gunakan bantuan kantong kertas ketika bernafas. Next. Selanjutnya alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah peningkatan konsentrasi HCO3 yang mengakibatkan penurunan H+. Alkalosis ini terjadi ketika tubuh mengalami terlalu banyak ion bikarbonat penghasil alkali dan terlalu sedikit ion hidrogen penghasil asam. Keadaan yang sering timbul yaitu 1. yang menyebabkan kehilangan H+ abnormal dari tubuh akibat hilangnya getah lambung yang asam. Kedua, konsumsi obat alkali dapat menyebabkan alkalosis seperti ketika HCO3 yang terurai menjadi N+ dan HCO3- dalam larutan digunakan sebagai terapi hiperasiditas lambung. Penanganannya yaitu diatasi dengan pemberian cairan dan elektrolit seperti natrium dan kalium. Pada kasus yang berat, diberikan amonium klorida secara intravenus. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya kepada kelompok 8. Selanjutnya dari kelompok 8.
Anggota dari kelas A ada Najwa Rifwa, Nasrul Heru, dan Nislina Khairunisa. Dari kelas B ada Monika Sulamita, ada Nadia Rima Y, dan Nadila Putri. Sudah kelengkapan, dipersilakan. Iya, terima kasih moderator. Ada pengertian shock. Shock adalah suatu sindrom klinis yang terjadi akibat gangguan hemodinamik dan metabolik yang ditandai dengan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital tubuh. Bisa di next. Iya, jadi kebutuhan sel itu ada dua, ada oksigen dan glukosa. Next. Ya, glukosa juga terbagi menjadi tiga, protein, karbohidrat, dan lipid. Itu menjadi satu akan menjadi glukosa. Next. Ya, lalu ada oksigen dibutuhkan terutama untuk produksi energi yang berasal dari siklus Krebs dan rantai transfer elektron, metabolisme dengan oksigen, metabolisme aerobik, metabolisme tanpa oksigen sama dengan metabolisme anaerobik. Lalu ada transfer oksigen terikat hemoglobin 97%, larut dalam plasma itu 3%, lalu monitoring terikat hemoglobin SpO2, terikat dalam plasma PO2. Bisa di next. Ya, ini merupakan gambar dari transport karbon dioksida. Bisa di next. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada penyebab shock. Yang pertama itu ada penyebab utama shock yang merupakan yaitu serangan jantung, mengalami cedera yang mengakibatkan perdarahan atau pecahnya pembuluh darah. Yang ketiga, kurangnya cairan dalam tubuh, misalnya dehidrasi akibat diare berat atau muntah yang berulang. Yang keempat, reaksi alergi berat. Yang kelima, cedera tulang belakang. Yang keenam, luka bakar. Dan yang terakhir adalah keracunan. Bisa di next. Lanjut, ini ada penyebab shock selanjutnya, yaitu shock kardiogenik. Penyebab dari shock kardiogenik ini biasanya adanya gangguan pada jantung, misalnya seperti gagal jantung maupun serangan jantung. Yang kedua ada shock distributif, disebabkan oleh vasodilatasi luas yang dicetuskan oleh adanya zat-zat vasodilator. Yang ketiga ada shock anafilatik, adanya alergi yang disebabkan karena penggunaan obat-obatan, gigitan serangga, dan minuman maupun makanan. Selanjutnya ini ada penyebab dari shock sepsis, disebabkan karena adanya infeksi yang masuk ke bagian aliran darah, sehingga hal ini menimbulkan tubuh mengalami inflamasi atau peradangan. Selanjutnya ada penyebab dari shock hipovolemik, disebabkan oleh penurunan volume darah yang terjadi secara langsung karena perdarahan hebat, ataupun tidak langsung karena hilangnya cairan yang berasal dari plasma. Selanjutnya ada penyebab dari shock neurogenik, yaitu adanya cedera pada bagian saraf tulang belakang yang disebabkan karena kecelakaan maupun mengalami cedera ketika melakukan aktivitas. Selanjutnya ada shock obstruktif, penyebabnya itu karena adanya gangguan pada distribusi volume sirkulasi, baik pada perubahan resistensi pembuluh darah ataupun akibat permeabilitas. Terima kasih. Selanjutnya. Antar dulu. Udah habis waktunya 15 menit, bukan 10 menit. Yuk ganti yang berikutnya. Nggak apa-apa, kirim aja PowerPoint makalahnya seperti tadi ya, beserta tanya jawabnya di makalah ke email. Nanti saya kasih email saya. Lanjutnya, saya tulis di sini aja deh email saya ya. Tapi saya tunggu hari ini ya, juga jangan besok-besok. Ntar malam, aduh. Saya tulis ya di kolom chat. Ibu tadi kelompok 8, yang kelompok 4 udah selesai tadi. Udah. Ini masih ada lagi yang mau presentasi? Sudah, Ibu. Kelompok udah. terakhir. Oh, udah ya, udah. Jadi ditulis, saya kirim ke email saya, tapi hari ini ya, nggak besok ya. Malam pun nggak apa-apa, tapi tertanggal di emailnya harus hari ini. Nggak boleh di tanggal yang besok. Ya.
Saya tunggu sampai jam 00. Enggak, bukan 00, 23:59. Kenapa? Pengumpulannya dari si pen aja atau per kelompok ngirim email ke Ibu? Dari tiap kelompoknya aja email ke saya. Baik, Ibu. Jadi jangan digabung jadi satu, sendiri-sendiri gitu ya. Ditulis ya kelas apa, yang jelas itu kelas apa, kelompok berapa. Nama mahasiswa kelompoknya sama kan seperti yang di RPS-nya. Saya kan dapat RPS dari Poltekkesnya tuh ada nama-nama kelompoknya sama persis ya di situ ya. Sama, Ibu. Ada yang punya ini enggak form penilaiannya yang dalam bentuk soft copy? Ada, Ibu. Nanti saya kirimin ya, Bu. Kirimin form penilaiannya. Jadi biar gampang saya ngasih nilainya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Do you have any questions? Ibu izin bertanya lagi. Untuk pertanyaan dan jawaban tadi berarti yang ditulis pertanyaannya aja, Ibu. Jawabannya nggak usah. Ya, kasih jawaban. Tuh, ngapain nanya nggak ada jawaban? Kan yang menilainya dari jawabannya. Baik, Ibu. Jadi tulis misalnya pertanyaan pertama dari si A, kelas apa, berapa nomor, misalnya ada kamu pakai nomor induk mahasiswa apa enggak, nanti misalnya di situ pertanyaannya apa, jawaban gitu. Tapi kalau jawaban nggak usah kasih nama siapa yang menjawab, karena kan dianggap itu jawaban satu kelompok gitu ya. Kasih jawaban, masa tanya doang nggak jawab ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kamu kan nggak jadi UTS, kenapa? Diundur, Ibu. Kurang tahu infonya. Undurnya sampai belum tahu juga. Besok mulai UTS-nya, Ibu. Oh, diundur hari doang. Harusnya hari Senin, jadi hari Rebo gitu. Oke, udah. Berarti Kamis nggak ada kuliah? Tidak ada, Ibu. Oke. Ya udah. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan, jelas ya makalahnya harus dan PPT kirim per kelompok. Lalu ada pertanyaan dan jawaban di dalam makalahnya. Lalu saya minta tolong dikirimin soft copy lembar penilaiannya. Ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin mengambil dokumentasi. Oh iya, silahkan. Baik, teman-teman, untuk kelas A, tolong di raise hand dulu. Untuk slide pertama, slide kedua, sudah Ibu cukup dari Rijal untuk kelas B. Belum. Iya, Ibu. Baik, untuk kelas B silakan raise hand ya. Kurnia, saya pikir kamu pakai sanggul ke atas itu tinggi. Ternyata itu gambar di belakang. Izin Ibu, itu bulu tangkis raket. Oh, raket. Terus saya pikir niat banget sanggulan. Baik, sudah Ibu. Ya, udah. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu.